Jadi kamu melaporkan ke saya ada sindikat seperti ini. Ingat, bukan saya tidak percaya. Tapi kamu harus menyelidikinya. Apakah informasi yang kamu berikan itu A1? Kamu masih katanya. Kamu masih katanya berdasarkan inbox. Kamu yakin yang inbox itu temunya? Bagaimana kalau yang inbox itu adalah sindikat? Kalau memang dia butuh pertolongan, dia akan buat video. Kan seperti itu kan kasus-kasus yang ada? Ya, ada kan yang satu kelompok itu Betul. yang tahun lalu kalau nggak salah yang minta Betul. bantuan itu ya. Iya, Mas Uya kan banyak itu kemarin mengungkap seperti itu. Iya, makanya. Karena kalau dia cuma info kan saya takutnya bukan dia. Saya ulangi sekali lagi, kalau info kan saya tidak percaya, Mbak. Oh, nyatanya ada info kan yang ngakunya polisi tentara kok. Jadi kita harus cerdas ya, Ndok ya, memilah-milah tentang info kan juga. Bukan saya tidak percaya, kamu boleh percaya, tapi harus ada bukti. Bagaimana kamu pasti bahwa itu adalah temanmu? Foto juga tidak bisa dipercaya, Sen, kalau foto. Oke. Ya. Nah, nanti aku tak coba telepon ke Ibu PT dulu loh, Miss. Siap. Coba konsultasi dulu dengan Ibu PT. Jika kamu ada pertanyaan lagi, kamu telepon Miss Yuni. Dan ingat, hati-hati itu tidak salah. Oke. Karena kita harus memikirkan keselamatan dia juga. Dia sendiri sudah cerita kalau dia disetrum kalau nggak memenuhi target, benar nggak? Iya benar, disuruh apa? Scott jam itu juga. Lah ya, disuruh Scott jam, disetrum, nggak dikasih makan. Kenapa masih ada orang yang mau ke negara tersebut? Saya heran banget. Kalau memang kerjaannya enak, kenapa nggak orang Kambojanya sendiri yang bekerja, Mbak? Kenapa kita harus dipindah ke sana? Benar nggak? Benar, Miss. Kok nggak takut, kok nggak ngeri? Miss Yuni sudah bilang, jangan tertarik dengan pekerjaan jadi admin. Bagi lulusannya apa, sekolahmu apa? Di Indonesia jadi admin ki wangel. Lah kok awakmu cukup-cukup nek negara ni wong dadi admin? Hah? Kamboja, Vietnam, Thailand. Itu bukan negara tujuan untuk bekerja, sayang. Kayak apa, Miss? Nantang nyawa, Miss. Uji nyali. Uji nyali. Lah bukan uji nyali. Miss Yuni kan selalu memberikan informasi, tapi like kalian nggak percaya boleh dicoba. Kan Miss Yuni selalu bilang, sekarang Miss Yuni nggak kayak dulu, Dok. Kayak dulu kan aku maksa, kowe kudu percaya aku iki ngomong rek akibatnya ngene-ngene. Lah sekarang enggak, Mbak. Sekarang kok koyoke kabeh wong nantang apa sing diomongne. Saya bilang, Mbak, Mas nggak ada kerjaan di Hong Kong. Job cowok dengan visa turis. Tapi mereka bilang ada. Ya udah berangkat toh. Enak toh Miss Yuni. Sing duit hilang duitmu. Sing disekso awakmu. Sing di penjara awakmu. Ngapain saya berat-berat banget. Yang penting tujuan saya mengingatkan. Gak percaya budala ujio nyali. Benar apa nah? Di Kamboja saya sudah melarang jangan ke Kamboja jadi admin. Jangan ke Vietnam jadi admin. Jangan ke Thailand jadi admin. Jadi pekerja-pekerja apapun jangan. Tapi kalian tidak percaya saya ngomong. Budalo. Satu, yang disiksa bukan saya. Yang dapat uang bukan saya. Yang meninggal juga bukan saya. Udah loh, sekarang saya nggak akan melarang orang-orang yang mencoba uji nyali. Nyali-nyali kalian kok. Yang nangis bukan keluarga saya, keluarga kalian. Bener nggak? Yang disiksa siapa, Dok? Dia. Lah ya, sing disetrum siapa, Dok? Dia, Miss. Lah ya, kenapa aku yang marah? Sekarang tak pasrah nih, wes. Sekarang tak pasrah nih dek kalian semua. Saya setiap hari ngonten tujuannya mengingatkan jangan sampai ke Kamboja ya. Jangan sampai ke Thailand ya, jangan sampai ke Vietnam ya. Wes kerja di Hong Kong, wong dek makom mati nebus 250 juta. Mayite kongkon go mulai, apalagi kerja di negara tersebut. Wes Miss Yuni ngilingno iku bendino wes. Bener enggak?
bener. Kalau pingin nyoba, wes budal-budal nyoba. Lagian bukan saya kan yang sengsara, yang nangis juga bukan keluarga saya. Itulah gunanya konten ini, sayang. Iya, Miss, kan setidaknya kita sebagai teman kan juga mikir keselamatan dia, tapi serba salah, Miss. Karena kalau kamu Miss. membantu dan salah langkah, saat DS disetrum, dia yang tahu, Dok. Kamu nggak tahu. Saat kamu Iya. memilih langkah yang salah. Kalau tindak kamu benar, orang akan berterima kasih sama kamu. Tindak kamu nggak benar, kamu akan dihardik, dicaci maki seluruh Indonesia. Percaya apa omong aku? Percaya apa Badan Intelijen Netizen 62 akan menghardik kamu? Iya, iya. Ya, Miss. Gak tak jagat raya Miss Yuni sing gak ngelakoni salah aja. Sampai ujung kaki, sampai ujung rambut goleki salah ya. Ya. Ya, ya udah nanti aku tak coba telepon Ibu PT aja dulu, Miss. Oke, siap. Terima kasih ya sayangnya. Siapa? Ya, nanti aku hubungin Miss Yuni lagi ya. Siap, siap. Terima kasih, terima kasih. Teman-teman, saya sudah mengingatkan berkali-kali. Konten saya sudah diulangi berkali-kali. Tapi masih tetap aja ingin ke Kamboja. Silakan. Kalian pingin bekerja di sana jadi admin. Katanya bilang iri ngomong bos. Aduh. Saya jegek kalau saya dibilang iri itu. Saya nggak iri mbak. Karepmu budalo. Seorang ngurus saya. Yang penting saya sudah mengingatkan berkali-kali. Ini konten bukan sekedar konten. Konten ini tentang kehidupan nyata. Bukan membongkar aib. Tapi membongkar sisi gelap kehidupan para pekerja migran yang ada di luar negeri. Jadi ini adalah sisi jeleknya. Sisi baiknya sudah nggak apa-apa silakan. Kenapa kalau saya mengungkapkan kayak gini dibilang tabu? Kenapa kalau saya mengungkapkan tentang kebenaran orang selalu heboh mengatakan bahwa kegoblokan TKW itu ada di kontennya Yuni semua? Kenapa kalian tidak berpikir bahwa orang di luar itu tidak tahu bahwa itu memang nyata? Saya selalu bilang, saya tuh meraba hati saya setiap saat, setiap waktu. Apakah yang saya lakukan ini ikhlas apa enggak? Saya selalu bertanya pada diri saya sendiri. Kenapa saya ngomong kayak gini? Kemarin saya dapat telepon dari seseorang, Miss Yuni, dia ngajarin saya tentang TikTok, bagaimana dapat uang. Bagaimana seperti apa, Miss Yuni sekarang kan followernya sudah 20.000 nih. Gini Miss Yuni caranya dapat uang seperti ini, seperti itu. Terus saya bilang, Mbak, saya kasih tahu ya, apa yang saya infokan itu benar. Tapi saya bukan mencari uang di TikTok. Saya ingin orang tahu saya dari TikTok, semuanya menyebar, dan nggak dapat uang saya sudah cukup, alhamdulillah, dari YouTube. Saya benar-benar meraba hati saya, apa benar hatiku kayak ngomong. Jadi saya di TikTok, dapat uang atau tidak, tujuan saya bukan di uang. Miss Yuni kontennya itu harus disettle, harus disetting seperti ini, seperti itu. Saya bilang enggak mbak, lost doll. Dapat uang berapa ya udah itu. Karena tujuan saya di awal bukan karena uang. Saya ingin mengedukasi kalian semuanya. Kayak di Kamboja, saya sudah teriakkan berapa kali. Mbak, kenapa harus ke Kamboja? Benar nggak? Kenapa harus ke Kamboja kamu, Mbak? Kamu kerja di Hong Kong gagal, kerja di Mako gagal, terbang ke Kamboja. Dan orang-orang yang ada di Indonesia, mereka itu tidak tahu Kamboja itu negara yang miskin juga. Kenapa saya buka TikTok? Kenapa saya ada 466 orang? Kalau kalian nge-sharekan, ini informasi ini akan kemana-mana. Tapi kalau jika informasi ini kalian pendam sendiri, untuk pengetahuan kalian sendiri, info ini akan tetap ada di situ. Saya tidak meminta saweran, saya tidak meminta apapun. Saya juga tidak butuh pengakuan dari siapapun. Yang penting kalian nonton konten saya dan jangan ke luar negeri unprosedural. Itu sudah tugas saya selesai. Pencapaian terbaik saya adalah saudara-saudara saya tidak tertipu. Dalam bentuk apapun juga. Itu pencapaian terbesar saya. Miss Yuni pencapaian terbesarnya kan diundang oleh Pak Beni, oleh Kik Endi, oleh menteri-menteri yang lain. Itu bukan pencapaian yang tertinggi, Mbak. Pencapaian saya tertinggi adalah saat saya bisa membuat orang-orang sadar bekerja di luar negeri unprosedural itu salah. Itu tidak benar.
Bagaimana jika kuku kalian dicabutin, disetrum, hati kalian diadel-adel dalam posisi tidak operasi? Sudah banyak contoh-contohnya. Sudah banyak penyiksaan itu. Siapa yang akan menangis? Keluarga kalian. Saya hanya minta apa sih dari kalian? Saya minta di tap-tap, di like, di jempol, di share. Kalau ada yang nyawer, itu kalian membantu orang lain, bukan membantu saya. Karena saweran itu saya berikan pada orang lain. Saya tidak mengambil uang-uang saweran tersebut. Saya akan berikan apapun yang ada. Jadi saya hanya meminta kalian untuk membantu saya nge-share. Membantu saya berbagi. Jangan bekerja di Kamboja. Kalau kalian dulu bilangnya karena tidak tahu Miss Yuni, maka kalian berangkat. Karena itu, share kan Mbak. Sekarang saya sudah buka TikTok, padahal saya tuh nggak pernah punya TikTok. Saya tidak ingin punya TikTok. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang sudah SMS saya, Miss. Sekarang TikTok udah lebih canggih, Miss. Sekarang kena KTA. KTA ya apa meneh. Udah Miss Yuni buka TikTok aja. Miss Yuni lebih baik Miss Yuni TikTok aja. Kenapa? Miss Yuni kan original. Asli. Jadi Miss Yuni buka TikTok. Makanya saya buka TikTok. Karena sindikat-sindikat itu lebih banyak ke TikTok. Sekarang yang di YouTube itu pinter-pinter ya, Mbak. Sindikat jarang masuk di YouTube. Kenapa? YouTube kebanyakan informasi dan digempur dengan informasi yang lain. Tapi di TikTok sangat rawan sekali. Penipuan-penipuan. PT abal-abal, calo abal-abal, agent abal-abal. Sindikat abal-abal. Semuanya masuk di TikTok. Karena itu saya cuma minta. Di YouTube, saya sudah sangat senang saya berdiri sampai hari ini itu karena YouTube. Dan di sini saya ingin membongkarnya juga di TikTok. Benar nggak? Jadi memang tujuan saya di awal, TikTok nggak ada yang nyawer, Miss. TikTok nggak ada uangnya, ini caranya untuk mendapatkan uang. Saya bilang, Mbak, saya TikTok nggak dapat uang, nggak apa-apa. Yang penting informasi saya menyebar. Informasi saya kemana-mana. Jadi kalau masih ada yang nanyain job cowok di saya, tak santap gue. Kalau masih ada yang nanyain job cowok di Hong Kong, tak santap, tak untal malang kali. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Berapa banyak orang yang masuk Hong Kong job cowok kelenger semuanya. Jadi kalau masih tetap kayak gitu silakan. Pujio nyali. Bayaro sakarepmu. Duitmu dhewe. Boleh jek ngengkel ae nek job cowok di Hong Kong. Budalo. Wes, aku ora kate ngurus. Wong duitmu dhewe. Diomong gak ono job cowok. Ono job cowok iki dulure dhewe yang membawa. Lek kamu cek masih nanyain job cowok wes karepmu. Budal-budalo. Cabuti untumu, cabuti kukumu gitu. Aku sih salah. Halo?